Shalom semuanya. Kulina bisa ikut. Ya. Besok pulang ya. Besok pulang ya. Mudik. Ya. Puji Tuhan, Maria, apa ini sampai ini. Sutik. Siapa? Tasya. Ya. Hah? Apa? Iya, naik kereta di Tanjung. Jam berapa? Oh, jam. Kalau malam jam 11, jam 9. Nggak tahu. Di Tanjung jam berapa, Bu, berangkat, Bu? Jam 1:30, Tante. 1:30? Iya. Mau kok bisa sekolah? Sabtu loh. Senin kok pagi. Oh, Senin pulang. Di Surabaya ini. Masih di Surabaya. Besok jam 1:30. Parcelmu apa? Apa tuh? Geser dikit benar. Parcelmu nggak ikut? Oh, ini udah ikut. Mandi. Iya. Itu enggak ikut. Geser. Nanti belum ya? Ini sakit ketok kabeh. Seneng ini sakit ketok kabeh agak buruk. Shalom semuanya. Hari ini Bu Yanti sama Bina belum bisa ikut karena ada keperluan. Jadi mungkin ini sudah komplit semua ini. Bu Yanti belum bisa ikut, boleh Lena ikut. Kalau Bu Ami masih belum masuk ya kabar, tapi tetap WA. Siap-siap HP ini. Yang dari dia. Waktunya sudah menunjukkan pukul 9 karena dimulai videonya. Suaranya hilang-hilang. Suaranya putus-putus. Ya enggak apa-apa. Ini jam 9. Belum jam 9 itu ya. Udah jam 9. Baik ya, kita mulai dulu. Karena sinyal saya nggak begitu bagus, saya minta tolong untuk yang doa. Yohana bisa ya? Ya, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah online. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, biarlah kami hanya fokus hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah semuanya. Tata cara ibadah online Imamat Rajani, Yogyakarta. Berdoalah terlebih dahulu sebelum memulai ibadah. Berpakaian yang sopan dan rapi, sama seperti ibadah di gedung gereja. Siapkan tempat yang nyaman, jauhkan layar dari anak kecil supaya tidak tersentuh selama jalannya ibadah. Selama jalannya ibadah, aktifkan kebisuan atau mute. Ikuti pujian dan penyembahan dengan tetap bernyanyi dan bertepuk tangan bagi Tuhan. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini
kita kembali berkumpul dalam ibadah online. Dan sebelum kita memulai pujian penyembahan kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat Tuhan, setiap perlindungan Tuhan, setiap penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah keadaan kami yang begitu luar biasa, mungkin kami dalam keadaan tertekan Tuhan. Tetapi kami percaya saat kami mau mengandalkan Tuhan, saat kami mau datang kepada Tuhan, Tuhan sudah membukakan jalan-jalan berkat buat kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Izinkan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk kami datang di hadirat-Mu, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami memuji Tuhan, terlebih lagi untuk kami mau mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap beribadah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ku rindukan kediaman, bawaku lebih dekat, selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku rindukan kediaman, bawaku lebih dekat, selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ini aku Tuhan, rencana kasih-Mu, ajarku setia,
bersama-sama. Karena Engkau Tuhan kami yang layak. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Kuangkat tanganku, bernyanyi bagimu, kota bentengku, Kaulah kuatku, aku percaya Kau harapanku untuk selamanya. Semua. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Tuhan selalu memuji. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Hatiku kan bersuka, Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Oh, 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 oh. Kaulah kuatku. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Kuangkat tanganku, menyanyi bagimu, kota bentengku, Kaulah kuatku, aku percaya Kau harapanku untuk selamanya. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Ku kan selalu memuji. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Hatiku kan bersuka, Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapanku untuk selamanya. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Ku kan selalu memuji. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Hatiku kan bersuka, Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Kaulah kuat. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Ku kan selalu memuji. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Hatiku kan bersuka, Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Kaulah kuatku. Yesus kuat kita, amin. Wow. Dan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita datang di hadirat Tuhan, di pelataran Tuhan, untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan berdiam di dalam rumah.
rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan ku nikmati semua kemurahan-Mu. Oh, ku rindu selalu berada di hadirat-Mu, karena hadirat-Mu Tuhan itu yang memuaskan rohku, itu yang memulihkan jiwaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus. Percaya, ku percaya Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami rindu, kami mau membuka hati kami membuka pikiran kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kenyangkan roh dan jiwa kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saudara, shalom semuanya. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa ya, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Di nama Tuhan, saudara, saya percaya saudara semua sudah bersaat teduh, amin. Ya, sudah berdoa, sudah membaca firman Tuhan. Haleluya. Ya, lanjutkan ya saudara. Nah, saat ini saya juga akan melanjutkan seri khotbah yang
melanjutkan yang kemarin, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, subtema kali ini adalah arti doa dan mengapa kita perlu berdoa. Arti doa, D-O-A, doa ya, D, dialog, O, orang, dengan A, Allahnya. Ya, doa, dialog orang dengan Allahnya. Allahnya siapa? Allah kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Allah agama-agama lain, mungkin dewa-dewa yang disembah ya ada Brahma, Wisnu, Siwa atau siapa lagi ya. Tapi Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, dialog adalah komunikasi ya. Kita adalah makhluk sosial, kita perlu berkomunikasi. Tanpa ada komunikasi artinya tidak ada kehidupan ya. Jadi demikian juga dengan doa. Tanpa doa berarti tidak ada kehidupan secara rohani di dalam kehidupan kita ya. Karena itu sering disebut doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang Kristen ya. Saudara ya, karena tanpa kita bernafas berarti tidak hidup ya, berarti mati ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita kurang doa, berarti ada gangguan di dalam pernafasan kita. Kalau ada gangguan, berarti ada sesuatu yang kurang benar. Nah, kalau itu dibiarin, maka ujung-ujungnya adalah kematian. Sama seperti seorang yang merokok ya. Dia akhirnya terkena TBC yang menyerang paru-parunya. Kalau dibiarin terus, ya kematian ujungnya ya saudara. Demikian juga sekarang ini yang membahayakan COVID ya, menyerang juga paru-paru dan kematian yang mendadak itu saudara ya. Nah, doa adalah nafas ya. Jadi nafas itu perlu bagi kita semua, mutlak bagi kita semua. Amin ya saudara. Nah, sering kita mendengar ya bahwa ini kata-kata yang seperti ini ya. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Jarang berdoa, jarang berkat. Tanpa pernah berdoa, tidak ada berkat gitu ya. Nah, tapi motivasi doa kita bukan untuk mendapat berkat. Amin saudara ya. Nah, itu motivasi yang salah. Jangan sampai kita bermotivasi, aku akan berdoa supaya berkatnya banyak. Enggak ya. Nah, apa yang benar? Motivasi yang benar, mengapa kita berdoa ya? Mengapa kita berdoa kita berdoa adalah karena kita sadar bahwa kita adalah manusia ya, yang lemah, yang bodoh gitu ya, yang lemah, yang bodoh. Ibaratnya seperti domba. Kita diibaratkan seperti domba kan, seperti domba yang membutuhkan gembala. Ya. Tanpa ada gembala, domba itu bisa tersesat. Ya, seperti anak yang membutuhkan orang tua. Tanpa bimbingan orang tua, anak itu akan tersesat gitu ya. Nah, demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan agar hidup kita tidak tersesat, agar hidup kita boleh berada di jalan yang benar ya saudara ya, seperti itu. Nah, jadi doa menunjukkan bahwa kita ini perlu Tuhan, kita itu bergantung kepada Tuhan. Ya, kita berdoa, motivasi kita karena kita sadar kita itu perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Istilahnya kalau itu gandol Gusti gitu ya, sepertinya gitu ya. Nah, jadi doa itu menjadi kebutuhan yang mutlak bagi kita anak-anak Tuhan, bagi saudara dan bagi saya. Amin saudara, doa adalah menjadi kebutuhan yang mutlak bagi kita anak-anak Tuhan. Untuk kita bisa dibimbing ke jalan yang benar. Amin. Yang kedua, alasan kita berdoa karena kita mengasihi Dia. Amin. Saudara mengasihi Tuhan. Amin ya. Saudara mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi ya, tentu akan senang kalau bertemu ya, kalau berkomunikasi ya. Terlebih kalau misalnya suami istri itu ya, suaminya pergi keluar kota bekerja gitu ya. Nah, tentu akan senang kalau mendapat telepon atau mendapat WA ya dari istrinya, akan senang. Waduh, suamiku ini ada komunikasi gitu ya. Tentu akan senang ya, karena mengasihi saudara ya. Nah, begitu juga dengan kita dengan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, kita senang kita berkomunikasi dengan Tuhan. Amin saudara ya. Begitu juga kalau dua orang sahabat dan lain sebagainya ya. Lebih kalau pacar gitu ya, waduh ya, itu
pagi, siang, malam gitu ya, terus saja ya berkomunikasi gitu ya. Nah, lebih kita dengan Tuhan. Tuhan itu apa? Kekasih jiwa kita ya. Kayaknya kita terus ya, kita rindu terus ya berkomunikasi dengan Tuhan. Amin saudara ya, haleluya ya. Nah, jadi orang yang suka berdoa ya, orang yang suka berdoa menunjukkan bahwa ada kehidupan rohani ya, rohani yang hidup di dalam orang tersebut ya, seperti itu ya. Karena dengan berdoa kerohanian kita akan bertumbuh. Tapi tanpa doa seperti tadi ya, seperti orang yang nggak bernafas ya, kalau dibiarin terus ya mati ya, seperti itu ya. Kalau kita nggak pernah berdoa ya lama-lama rohani kita akan mati ya, seperti itu ya. Jadi doa itu merupakan kebutuhan mutlak dalam kehidupan kita ya. Jadi kita sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah, kita perlu Tuhan ya, yang untuk menuntun membimbing hidup kita terus bertumbuh di dalam Dia ya. Dan terus kita cinta Tuhan, kita akan suka bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara ya. Hari ini saya akan membahas ada 7 alasan ya, ada 7 alasan mengapa kita perlu berdoa. 7 alasan mengapa kita perlu berdoa, tapi mungkin kali ini ya mungkin hanya 1 ya yang bisa saya bahas, mungkin 1 sampai 3 saya nggak tahu ya, saya lihat waktunya. Kita lihat dalam Keluaran 34 ayat 28. Keluaran 34 ayat 28 yang berbunyi, Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menulis pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ayat 29, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah itu ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan ya. Oleh karena Musa telah berbicara dengan Tuhan. Jadi ada komunikasi dengan Tuhan ya. Kulit mukanya berubah ya. Di situ dikatakan kulit mukanya bercahaya ya. Tidaklah ia tahu kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan ya. Saya percaya hal ini terjadi karena adanya impartasi ya. Karena adanya impartasi dari Tuhan tatkala Musa berlama-lama ada di dalam hadirat Tuhan ya. Musa berlama-lama dengan Tuhan. Musa berlama-lama ada di dalam hadirat Tuhan. 40 hari, 40 malam ya. Karena Tuhan adalah terang yang sempurna ya. Allah kita adalah terang yang sempurna. Terang itu mengusir kegelapan ya. Terang itu mengusir kegelapan. Orang yang bersekutu dengan Allah di dalam doa, masuk di dalam hadirat Tuhan, ia dilingkupi cahaya kemuliaan Tuhan. Akibatnya kegelapan yang ada di dalam orang itu terusir ya. Kegelapan yang ada di dalam orang itu akan terusir. Terang menembusi roh, hati dan jiwa daripada orang tersebut, bahkan terpancar keluar dari pribadinya dan wajahnya. Karena itu wajah Musa bercahaya ya. Jadi karena Tuhan adalah terang, dan waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, terang itu menembusi keadaan kita yang ada kegelapan. Kegelapan itu terusir sehingga terang itu menembusi roh, hati dan jiwa kita, sehingga itu terpancar melalui kepribadian kita, dan itu berakibat ya wajah Musa berseri-seri ya. Saudara, coba lihat temannya udah berseri-seri belum wajahnya gitu ya, kiri kanannya. Saya ingat-ingat gitu ya, saya ingat-ingat beberapa tahun yang lalu ya, saya lupa waktu kami adik saya yang kecil itu ada merayakan ulang tahun pernikahan ya, ulang tahun pernikahan, dia undang teman-temannya ya, salah satu temannya itu ada yang kenal saya gitu ya, ada yang kenal saya. Ya, dia tanya umur saya, umurnya berapa Ci? Sekian tuh. Wah, masuk kok 10 tahun lebih muda gitu ya. Haleluya ya, saya percaya bukan itu adalah karena Tuhan ya. Kita semua ya mungkin tanpa pakai ini dan itu ya kelihatan lebih bersukacita, lebih muda ya karena kita dekat pada Tuhan. Amin saudara ya. Mau ya biarlah kita mau dekat dengan Tuhan, tapi bukan supaya itu ya saudara, tujuannya beda nanti ya. Nah saudara, otomatis tanpa kita minta, tanpa kita itu akan otomatis ya saudara terjadi dalam kehidupan kita ya. Nah, karakter Allah akan menembusi, akan menjelma ke dalam orang tersebut tatkala
sering kita bersekutu dengan Tuhan, berlama-lama dengan Tuhan, karakter Allah akan menjelma ke dalam orang tersebut, sehingga pribadi dan sifat-sifat Allah makin nyata, makin muncul di dalam orang tersebut, sama seperti Musa ya. Tuhan sanggup untuk mengubahkan wataknya dari watak yang keras ya, watak yang radikal ya, seolah-olah watak yang bertindak menurut kemauannya sendiri, kepikirannya sendiri, menjadi watak yang berbeda ya. Musa watak yang keras tatkala dia membunuh orang Mesir ya, karena dia seolah pangeran ya, dia membunuh orang Mesir, dan juga wataknya yang keras tatkala dia melihat orang Israel, tatkala dia turun dari gunung itu ya. Nah, ini masih perlu proses ya, dia turun dari gunung itu, dia melihat bangsa Israel menyembah berhala, dia lemparkan 2 hukum loh itu ya, 2 hukum loh Tuhan itu ya, dia lemparkan. Juga tatkala Tuhan suruh untuk berkata-kata kepada gunung batu ya, berkata-kata kepada gunung batu untuk supaya keluar air, tapi dia karena jengkel sama orang Israel itu dia pukul ya gunung batu itu. Nah, itulah menunjukkan watak Musa yang aslinya ya. Tapi melalui proses ya dengan Tuhan terus ya, di 40 hari itu terus tiap kita lihat di sini ya, kita lihat di Keluaran 34 ayat 34. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi dia taat akan perintah Tuhan ya, saudara. Di sini di ayat yang ke-35 dikatakan, apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap dan untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi Musa sering menghadap hadirat Tuhan. Di sini ya saya mau tekankan di situ ya, bahwa karena muka Musa bercahaya, tatkala dia berbicara kepada bangsa Israel, dia harus menutup dengan selubung. Tapi tatkala dia masuk ke kemahnya, menghadap hadirat Tuhan, dia buka selubung itu. Dan Musa sering ya menghadap hadirat Tuhan ya, masuk ke kemahnya menghadap hadirat Tuhan. Nah, di situ saudara, saya percaya dengan seringnya Musa bertemu dengan Tuhan ya, wataknya lama-kelamaan diubah oleh Tuhan ya. Dari watak yang begitu keras, Tuhan ubahkan jadi watak yang lembut ya. Dikatakan di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga ya. Dikatakan di situ, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Dari watak yang keras ya, Tuhan ubahkan jadi watak yang sangat lembut gitu ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah saudara dan saya ya. Nah, saya bacakan kisahnya ya saudara. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus ya. Kata mereka, sungguhkah Allah berbicara dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi apa yang kita katakan Tuhan dengar loh saudara ya. Apa yang saat ini Miriam ya katakan ya. Terus ayat 3-nya tadi, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku ya, dia menjadi orang yang setia dalam segenap rumah Tuhan. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini,
yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian ya, di sini kita lihat kelembutan hati Musa. Tatkala Musa dikata-katain oleh Miriam, ya, karena dia mengambil istri perempuan Kus, dan Miriam berkata, bukankah dengan perantaraan kita juga Allah itu berfirman, bukan hanya pada kamu gitu ya, seolah-olah mengolok-ngolok ya akan Musa ya, tetapi Musa diam saja. Allah membela hambanya. Ya, Allah mendengar dan Allah membela hambanya. Kemudian dia panggil mereka untuk bertiga itu, dan Harun dan Miriam disuruh keluar tampil, ya Tuhan berbicara kepada mereka, ya kalau aku bertemu dengan nabi-nabi yang lain, aku berbicara dalam penglihatan dan lain, tetapi kepada hambaku Musa, aku berbicara muka dengan muka, ya seperti itu ya saudara. Dan Tuhan tegur juga, mengapakah kamu berani, seolah-olah ya ada ayat yang lain itu mengatakan kita jangan seperti Daud dengan Saul ya, tidak mau mengatai orang yang seperti mati, orang yang diurapi Tuhan ya, diurapi Tuhan ya, seperti itu. Mengapa kamu mengata-ngatai Musa ya? Jadi kita harus berhati-hati dalam perkataan kita, terlebih kepada orang-orang yang Tuhan urapi ya, kita harus berhati-hati karena Tuhan yang akan bertindak atasnya ya. Nah setelah itu Tuhan menghukum Miriam ya waktu itu dengan penyakit kusta ya, dengan penyakit kusta, dan Harun kakaknya berseru kepada Musa, janganlah timpakan dosa ini kepada kami ya, sepertinya kayak gitu ya. Janganlah biarkan si Miriam itu menjadi seperti anak gugur ya, karena dia kena kusta itu ya. Nah ini kelembutan hati Musa, tatkala dia sudah diolok-olok, dihina begitu rupa ya, tapi dia tidak membalas itu dengan kejahatan ya, tidak syukur, kapok gitu ya. Biasanya kita kan seperti itu ya, syukur, kapok kalau orang-orang ya. Tapi Musa itu hatinya lembut ya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia berseru kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan ya, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Dia minta untuk Miriam ini boleh disembuhkan ya. Itulah kelembutan hati Musa. Wataknya yang tadinya keras gitu ya, suka jengkel gitu ya, ini sudah Tuhan ubahkan jadi watak yang lembut ya, seperti itu ya. Kalau kita sering datang kepada Tuhan, kalau kita sering berdoa, maka watak kita pun akan Tuhan ubahkan. Amin saudara. Mau saudara? Yuk sering datang ke hadapan hadirat Tuhan. Saya lanjutkan ya di sini ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat kemah pertemuan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkannya lah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot berkemah di padang gurun Aran. Jadi Musa menjadi orang yang lembut, tidak tergesa-gesa, dia mematuhi, dia mentaati perintah Tuhan ya, untuk membiarkan si Miriam itu dikucilkan. Kalau sekarang itu isolasi mandiri gitu ya, isolasi mandiri selama 7 hari, setelah itu baru kemudian melanjutkan perjalanan ya. Musa yang tadinya keras, tadinya bertindak dengan pikirannya sendiri, tapi dia sekarang mendengarkan suara Tuhan ya. Dia hatinya sudah diubahkan menjadi hati yang lembut, hati yang taat ya kepada Tuhan ya. Begitu juga saya percaya dengan saudara dan saya, kalau kita mau untuk kita hidup kita diubahkan, maka mari seringlah datang mendekat kepada Tuhan ya. Jadi makin lebih banyak kita berdoa, berarti makin akrab kita dengan Tuhan. Makin banyak kita berdoa, berarti makin dekat kita dengan Tuhan. Makin lama dan makin sering kita berdoa, berarti kita makin mengenal sifat daripada Allah kita, ya, saudara ya. Karena pada saat kita berdoa, sesungguhnya kita berada di dalam hadirat Tuhan, serta memandang wajahnya. Makin lama dan makin sering kita berdoa, berarti makin lama kita dilingkupi dengan hadirat Tuhan, dan diselimuti dengan kemuliaannya. 40 hari, 40 malam,
Musa di Gunung Sinai, di dalam hadirat Allah, bertatap muka dengan Allah. Tidak mengherankan bahwa setelah waktu itu wajahnya bercahaya, cahaya menyinarkan cahaya kemuliaan Allah. Saat kita berdoa, terang kemuliaan Allah akan menembusi roh, hati, dan jiwa kita. Karakter Allah akan menembusi dan menjelma ke dalam kita sebagai pribadi, sehingga pribadi dan sifat-sifat Allah makin nyata, makin muncul dalam kehidupan kita. Karena itu, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Karena itu akan merubahkan kita semua, makin hari makin menjadi serupa dengan gambarnya. Berdoa akan mengubahkan kita, makin hari kita makin serupa dengan Yesus. Ya, saudara, apabila dua sahabat bergaul dengan akrab, ya seperti suami istri terlebih ya, makin lama akan makin disatukan ya, makin lama akan makin serupa. Begitu juga kita dengan Tuhan ya. Melalui doa kita bergaul makin akrab dengan Yesus, maka sifat-sifat kita akan menjadi makin serupa dengan Yesus ya. Itulah kerinduan hati Bapa, itulah rencana Bapa melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menjadikan saudara dan saya kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu menjadi serupa dengan gambarnya, untuk menyenangkan hati Bapa dan untuk melakukan kehendak Bapa ya. Yesus hidupnya adalah untuk menyenangkan hati Bapa dan melakukan kehendak Bapa, ya saudara. Nah, marilah kita mau untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, mau masuk di dalam kehidupan doa, kita mau lebih lama ya, lebih banyak kita mau berdoa, mengambil waktu berdoa ya. Waktu-waktu yang senggang, waktu-waktu yang kosong, kita mau banyak gunakan untuk doa, mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Ada hamba Tuhan yang mengajarkan, yuk setiap 1 jam sekali kita mau menyanyikan pujian, kita mau berdoa, atau kita mendeklarasikan ayat firman, atau kita ucapkan kata-kata iman ya. Pokoknya kita terhubung dengan Tuhan sejam sekali ya, selama 24 jam. Bukankah nggak bekerja? Kita juga bekerja, ya kita bekerja, tapi kalau kita mau biasakan itu bisa juga menjadi, pokoknya waktu senggang kita ingat Tuhan, nah, ya waktu senggang kita berhubungan dengan Tuhan ya, gunakan waktu itu untuk hal-hal yang positif ya, berhubungan dengan Tuhan, terutama ini kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya juga karakter kita menjadi serupa dengan Tuhan ya. Amin ya. Melalui firman Tuhan kali ini biarlah kita mau sungguh-sungguh untuk hidup kita diubahkan menjadi seperti Yesus. Caranya bagaimana saudara? Melalui doa ya. Doa dan berdoalah. Supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Saat doa kita akan dilingkupi dengan hadirat Allah. Saat berdoa kita akan dilingkupi dengan terang kemuliaan Tuhan. Sehingga karakter Allah terimplementasi dalam kehidupan kita. Kita makin diubahkan jadi serupa dengan gambarnya. Amin. Tuhan berkati. Di nama Tuhan saya ingin memberikan sedikit kesaksian ya saudara. Kalau akhir-akhir ini Tuhan sudah bukakan tentang bagaimana akibatnya kalau kita banyak bersekutu dengan Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan berikan kala saya ada di meja kerja saya ya, saya sambil memuji-muji Tuhan, saya menyanyi, ya, saya berdoa kadang di situ ya, dan tatkala ada waktu kosong juga di tempat yang lain ya, di pekerjaan ya, di jalan dan lain sebagainya, saya berdoa, dan tatkala sambil cuci piring, dan Tuhan berikan satu lagu di dalam hati saya nyanyikan ya, seperti itu ya. Nah, tatkala seperti itu, ya saya melihat bahwa sungguh-sungguh ada satu perubahan ya di dalam kehidupan saya ya. Tatkala kalau dulu sedang dimarahin gitu ya, hatinya dongkol gitu ya, maunya bales-bales gitu ya. Tapi tatkala sekarang saya sering kali diam, dan di situ saya berdoa kepada Tuhan, dan bahkan berdoa bagi orang yang marah-marah itu ya, supaya Tuhan memberkatinya. Seperti itu ya, terjadi perubahan. Dan juga belum lama ini tatkala saya bilang kepada seseorang, tanya pada seseorang, kamu sudah bisa untuk lagu ini? Belum ya, coba cari di Google ya, kamu tulis supaya kamu nanti hafal gitu ya. Jangan nanti kamu tidak nyanyikan lagu itu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian siang menjelang sore saya tanya lagi, kamu sudah catat, kamu sudah hafal? Belum gitu ya. Nah, yuk saya tuntun, saya pimpin gitu ya. Saya bimbing, yuk catat gitu kata-katanya gitu, catat kata-katanya. Ya, dengan agak berat ya, ambil kertas, pulpen gitu ya. Dia mulai catat gitu ya. Sekali, 2 kali, tapi
ketiga kali saya lihat kok dia itu nggak respon gitu, kok dia anu HP gitu ya, dia anu HP, kemudian nggak respon sama sekali. Terus apa, saya nanya, kamu sudah dapat kan di Google? Sudah. Ya sudah, enggak butuh saya kan, ya saya tinggal ya. Terus hati saya agak mendongkol gitu, seolah-olah dihina ya, uluran tangan saya itu diabaikan seperti itu ya. Dan saat itu saya berucap gini aja, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya terima kasih, saya berseru pada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya ucapan itu beberapa kali ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai itu kejengkelan sepertinya itu sirna ya, dan saya bisa menyanyi terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Saya bisa nyanyi dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh ya. Dan ya tatkala kita mengalami sesuatu ya, kita terhubung dengan Tuhan saja, kita terhubung dengan Tuhan saja, apapun kita berseru pada Tuhan saja, sehingga Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Dan disitulah watak sifat kita diubahkan ya, emosi negatif tidak menguasai kehidupan kita, tapi kita bisa menang atas emosi negatif tersebut ya. Disitulah kita diubahkan hari lepas hari untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Tuhan memberkati. Kita menyanyikan pujian ubah hatiku. Ubah hatiku, ubah hati kami ya Tuhan, seputih salju. Biarlah kegelapan hal-hal yang tidak berkenan sirna. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, engkau penjunan ku tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku, ini doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku ya Tuhan, ubah setiap kami ya Tuhan menjadi baru. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan engkau penjunan ku tanah liat, engkau penju. Biarlah pujian ini menjadi doa kita semua. Tuhan, kau penjunan aku tanah liat Tuhan. Yes, mari bentuk jadikan ya Tuhan. Haleluya. Bentuk jadikan ini doaku ya, serukan ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Ubah hatiku, haleluya Jesus. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Sekali lagi, engkau penjunan ku tanah liat, haleluya. Berseru padanya Tuhan, engkau penjunan ku tanah liat ya Tuhan. Bentuk jadikan, haleluya. Bentuk jadikan, yes Lord. Ini doaku Tuhan, ini doaku. Ubah hatiku, haleluya Jesus. Ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru, yes. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu.
seperti dirimu ya Tuhan, seperti dirimu. Ubah kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Haleluya. Ya ralama ralama ya shana ralama ralamo. Ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Kami rindu ya ralama ralama ya se, iralama ralama ya shana ralamo. Hanya Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup Tuhan. Iralama ralama ya shana ralamo. Iralama ralama ya shana ralamo. Ubah kami semua Tuhan, ubah hidup kami Bapa, perbarui hati kami, perbarui karakter kami Tuhan, sifat-sifat kami ya Bapa, ubah Tuhan, ubah. Iralaba ralaba ya syata karalaba ralamo, iralaba ralaba ya sandaralamo. Kami rindu Bapa, kami rindu. Iralaba ya syata karalaba ralaba ya si, iralaba ralaba ya si kiralamo. Iralaba ralaba ya syata karalaba ralaba ya si, iralaba ralaba ya si kiralaba ralaba ya sika, iralaba ralaba ralaba ya si kiralaba ralaba ya sika. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan dalam segenap hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Tuhan, ini kami bersehati berseru Tuhan manggil namamu. Ini kami Tuhan, ubah setiap kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru yang terus menerus Kau perbarui di dalam Tuhan. Kami rindu ya Bapa, kami mau ya Bapa, ubah setiap kami Tuhan, terus menerus Kau perbarui hidup kami, bahwa hidup kami suka mendekat ke hadapan hadirat-Mu, bahwa hidup kami suka berkomunikasi dengan Engkau Tuhan, bahwa hidup kami mendekat kepadamu dan bahkan melekat kepadamu ya Tuhan, bahwa hati kami Tuhan melekat kepadamu karena kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau ya Tuhan, kami cinta Engkau ya Tuhan, bahwa kami Tuhan, bahwa kami ya Tuhan, ingatkan kami ya Roh Kudus untuk suka mendekat ke hadapan hadirat Bapa, bahwa hidup kami ya Tuhan melekat kepadamu Tuhan. Kami percaya tatkala kami sering mendekat kepadamu, hidup kami akan Kau ubahkan Tuhan, terus menerus menjadi ciptaan yang baru, yang terus menerus dibaharui di dalam Engkau, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Pola pikir kami, tingkah laku kami, sifat-sifat kami Tuhan terus Engkau perbarui. Kami rindu Tuhan, kami mau ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami bawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Bila pikiran kami boleh dibaharui, hati kami boleh diperbarui, segenap jiwa kami boleh diperbarui Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah roh doa itu terimpartasi kepada setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah roh doa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh doa itu menguasai kehidupan kami. Kami terhubung senantiasa dengan Tuhan. Kami berkomunikasi senantiasa dengan Tuhan. Kami mau bernafas senantiasa Tuhan. Kami mau terhubung dengan Engkau ya Tuhan, agar kehidupan rohani kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-puji namamu ya Tuhan, terpuji-puji namamu.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saya percaya Tuhan mendengar setiap seruan kita. Bersama-sama ya saudara, kita suka masuk di dalam doa. Waktu-waktu yang lebih, waktu-waktu yang senggang, kita mau masuk di dalam doa. Sehingga hidup kita boleh diubahkan hari lepas hari menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Biarlah firman Tuhan boleh tetap berbicara di dalam kehidupan kita dan terus mengingatkan kita untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk kita berdoa dan berdoa dan berdoa. Haleluya. Ya, kita mau terima berkat yang daripada Tuhan pada akhir ibadah ini. Sebab itu mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mohonkan berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang penuh cinta. Mari sempurnakan ibadah kami dengan berkat yang daripada-Mu. Sebab itu kami mengangkat tangan kami kepadamu, kami mengadahkan wajah kami kepadamu Bapa. Kami mohonkan berkat yang daripada-Mu, Kau sempurnakan ibadah kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya. Di nama Tuhan, Tuhan berkati. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman gereja Imamat Rajani, Yogyakarta. Tetap membaca Alkitab setiap hari, renungkan dan lakukan perintahnya. Persembahan perpuluhan bisa dilakukan dengan cara transfer Bank Danamon atas nama Elizabeth Imelda dengan nomor 003 617 835 107. Selalu berdoa dan melekat pada Tuhan Yesus Kristus. God bless you. Mari setiap hari kita berkatakan, Indonesia sehat, Indonesia kuat.
Indonesia sembuh, Indonesia sejahtera, Indonesia tenang, Indonesia diberkati, Indonesia takut akan Tuhan, Indonesia penuh shalom, Indonesia bebas dari COVID-19, bebas dari intimidasi, bebas dari ketakutan, bebas dari kepanikan, bebas dari kecemasan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari kekacauan. Indonesia dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Indonesia dikasihi, Indonesia disertai Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan ada atas Indonesia. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kuasa, kasih, dan pikiran yang jernih. Amin. Nah, yo, salam semuanya, puji Tuhan. Ya, kita mau untuk menjadi pelaku firman ya, yuk banyak berdoa ya. Karena Tuhan senang kalau kita datang kepadanya, Tuhan suka ya. Biarlah juga kita boleh diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Itu kita nanti juga mau doakan supaya bisa semuanya ikut gitu ya. Sayang banget gitu. Bu Yanti, Budar ya, mungkin ada keperluan nanti kita doakan supaya bisa minggu depan bisa ikut. Haleluya. Mungkin ada yang mau saksi. Bu Ripka. Nggak ada mau saksi. Ada yang mau saksi. Siapa itu? Kutik. Ada ya, Kutik. Ayo dibuka. Kalau yang nggak foto-fotonya dihilangin dong, pengen lihat wajahnya. Bukan gambarnya, pengen lihat wajahnya. Nah, kalau nanti semuanya foto gimana ya? Ya kalau yang nggak dibuka itu fotonya. Kalau ya, kita ingin kesempatan untuk bertemu di dalam ini ya, yuk ya gitu. Ya, puji Tuhan, saya lihat. Erik masa gemuk tuh? Enggak, mungkin karena kata Om lo, Erik kok gemuk itu katanya. Mungkin karena depan kamera ya. Katanya Om itu loh, Eriknya kok gemuk itu. Emang agak gemuk Antal. Nah, memang agak gemuk. Oh ya. Oh gitu. Oh ya nggak tahu. Mungkin karena efek kamera ya. Kalau yang depan itu biasanya gemuk memangnya ya. Kalau efek kamera itu ya. Saya gemuk. Iya. Iya. Oh iya. Itu puji Tuhan, itu penggantinya Iqbal sudah datang. Tapi ya itu saya isolasi di atas. Disilotip. Isolasi mandiri. Ya semoga baik-baik, sehat-sehat ya. Anaknya kecil. Kecil. Anaknya kecil. Tapi ya bisa main gitar, bisa naik motor gitu, nggak tahu SIM-nya ada enggak. Ya puji Tuhan. Puji
Sutiknya. Yuk, ada kesaksian Bu Ami atau Tasya atau siapa? Daniel, Kathy, Salam, Joy itu. Yang jemput Joy itu tadi ya. Jam 3 telepon. Salam Tante. Iya. Ko Daniel bisa ikut. Iya. Si Tuhan bisa ikut ya. Ada mungkin nanti lama-lama. Sabar. Bu Ami rambutnya cepet banget ya panjangnya. Iya, Bu Ami rambutnya panjang yo. Lah, nggak pernah dipotong ya. Nah, kalau kelihatan wajahnya kan suka gitu fotonya. Mungkin ibu-ibunya lagi masak ya, tentunya lagi masak. Oke, itu Tasya ya. Tasya itu orangnya tuh. Iya. Ini sinyalnya jelek. Oh. Tasya. Bu Lina enggak saksi, Bu. Mendapat apa? Naik tingkatnya. Iya. Naik tingkatnya. Ya, kalau saya sih puji Tuhan sih Tante, sejak saya di sini penyertaan Tuhan sih buat saya sangat sempurna ya. Karena apa? Selama saya kerja di sini gitu, saya kan harus keluar masuk terus ya, maksudnya enggak selalu harus di rumah. Tapi saya bersyukur ketemu sama orang, ketemu sama nasabah juga. Maksudnya mereka juga mau jaga jarak juga. Mereka juga ya, mengikuti protokol kesehatan lah. Walaupun jujur saya sebetulnya takut. Takutnya karena apa? Yaitu ketemu ganti-ganti orang dan ganti-ganti tempat. Dan kebetulan saya ketemu orang juga di tempat-tempat yang ada orang yang kena COVID juga gitu loh. Saya jujur takut, tapi cuma saya berdoa ya Tuhan, pokoknya jangan sampai saya kena COVID, dan saya percaya penyertaan Tuhan sempurna, dan memang saya bersyukur sampai sekarang itu saya dikasih kesehatan, walaupun kemarin tuh sempat batuk, pilek, tapi ternyata juga tidak apa-apa, cuman flu biasa gitu, pernah demam juga, tapi juga nggak apa-apa. Terus kemarin saya mau pulang, itu saya harus rapid test kan, karena mau naik kereta. Pas mau rapid itu, saya deg-degan sih, aduh Tuhan, mudah-mudahan saya nggak apa-apa, karena saya sudah sebulan nggak rapid kan, Tante. Saya deg-degan juga, tapi pas saya rapid itu, sempat tangan saya tuh panas dingin. Bahkan yang nusuk tangan saya itu sampai 2 kali, karena nggak bisa keluar darah. Saya itu tegang gitu loh Tante. Terus baru gitu akhirnya sih keluar. Saya harus nunggu hasilnya 20 menit. Setelah 20 menit, ya itu saya deg-degan juga pas dipanggil. Wah ternyata puji Tuhan saya tuh nggak apa-apa gitu. Hasilnya semua negatif. Saya bersyukur banget lah. Ternyata walaupun saya sekarang ada di zona hitam, tapi penyertaan Tuhan buat hidup saya sangat sempurna. Bahkan Tuhan sudah kasih banyak kelancaran lah pekerjaan di sini. Saya bisa dapat nasabah banyak di sini, bahkan jualan online juga jalan di sini. Makanya saya mungkin di mana Tuhan tempatkan saya, ya saya akan terima, dan walaupun harus jauh dari anak-anak, ya tapi saya bersyukur, maksudnya anak-anak sudah besar-besar, dan maksudnya saya bersyukur karena Tuhan kasih kelancaran pekerjaan saya di sini tanpa ada halangan apapun. Bahkan kesehatan itu yang utama buat saya selalu sehat dan nggak pernah sakit yang amat sangat, nggak, paling sakit sebentar hilang gitu. Dan sampai sekarang ya sehat terus, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ya, kita mau selalu saling mendoakan ya supaya semuanya sehat-sehat, semuanya diberkati, dicukupin Tuhan ya, semuanya bisa lancar. Nah itu ya, yang terutama kesehatan memang selalu saya doakan. Kalau pas ya suami atau anak atau siapa yang keluar rumah itu selalu saya doakan, Tuhan tutup bungkus darah Yesus, kuasa Tuhan Yesus melindungi ya supaya tidak terkena
Tapi kita sendiri ya juga harus hati-hati, pakai masker tetap ya, jaga jarak, itu cuci tangan itu harus tetap ya. Apa lagi? Bu Rika. Bu Rika mau saksi, Bu. Yang itu loh, Bu. Ya, yang apa? Yang paduan suara itu loh, Bu. Apa, Yang Bu? paduan suara itu loh, Bu. Jadi berkat loh, yang paduan suara itu loh, Bu. Yang dapat dari paduan suara itu. Waktu Ibu berdoa terus dapat. Jadi berkat itu, Bu. Yang itu aja. Kok paduan suara tuh, Ya Bu? terserah Ibunya. Ya, shalom semuanya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Bajunya paduan suara itu loh, Bu. Bajunya paduan suara. Paduan suara atau apa ya, Bu? Lupa aku. Saya bersyukur kepada Tuhan, itu selalu baik buat saya. Tuhan itu selalu memelihara hidup saya ya. Saya tidak pernah dibiarkan kekurangan, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan ya. Ketika saya dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang pikirannya itu seperti kepepet gitu ya. Tetapi ketika saya berseru kepada Tuhan, Tuhan itu selalu mendengar ya, khususnya dalam hal pekerjaan ya. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri terobosan dalam pekerjaan, juga Ibu Gembala juga mendoakan saya untuk saya dapat terobosan dalam pekerjaan, dan Tuhan itu mendengar semuanya ya. Tuhan memakai banyak orang, saya dikelilingi banyak orang yang mengasihi saya, sehingga banyak orang yang menolong saya ketika saya dalam kesesakan. Tuhan memakai orang-orang di sekitar saya untuk menolong saya, memberikan jalan keluar, sehingga semuanya itu tidak pernah saya kekurangan sesuatu pun. Jadi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya ya. Ketika saya berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan segala keperluan saya. Saya bersyukur, saya berdoa buat orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati saya, orang-orang yang mengasihi saya. Kiranya Tuhan itu memberkati mereka semua berkelimpahan sesuai dengan janji firman-Nya. Saya mengucap syukur senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan keluarga. Saja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita asal kita mau berseru kepada Tuhan. Oke, mungkin kita sudahi, yuk kita sama-sama berdoa, mungkin sudah ada lapar. Ya, kita Kak Maria ayo. Bang. Yuk kita berdoa ya. Haleluya, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh kembali beribadah. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh dinaikkan, doa-doa yang boleh dinaikkan ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, biarlah semuanya itu boleh Tuhan membawa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kami mengenal Tuhan, dan semakin kami diubahkan menjadi serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang belum dapat mengikuti ya Tuhan, kami berdoa biarlah minggu depan mereka boleh kembali mengikuti kami bersama-sama kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpuji-puji nama-Mu, berkati Meme, berkati Alfian, berkati Erik Tuhan yang mengelola ibadah online ini Tuhan, berkati mereka semuanya, biarlah Tuhan juga menyingkirkan segala gangguan-gangguan yang ada. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama-Mu, kami mengucap syukur, dan sebentar kami akan berpisah, kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama kami, sehingga kami boleh bertemu pada minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Berkati, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, God bless you. Lapar, sampaikan makannya.
Bikin ngiler ya. Bikin lapar yang lain. Tuhan berkati.